Jamaah, Alhamdulillah jamaah masih di Islami Tinda dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema emang syahadat bisa batal juga? Masya Allah, baik ini mungkin ada pertanyaan terakhir di segmen ini untuk Ustadz Syam dan Habib Muhammad Syahab. Ustadz Habib, dari yang tadi sudah dijelaskan di segmen sebelumnya yang bisa membatalkan syahadat, bagaimana syahadat bisa batal dengan hal yang sepele. Mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa kita telah melakukan itu. Itu bagaimana tuh Ustadz Syam maupun Habib? Baik, bismillahirrahmanirrahim, berawal dari tidak merasa bersalah ketika melakukan dosa. Itu bisa mengarahkan daripada seseorang keluar daripada agama. Contoh misalnya, ada teman-teman yang mengajak kita sholat. Lalu kita awal-awal mengatakan, aduh saya malas banget, maaf ya saya belum bisa ikut sholat. Itu berawal dari situ. Tiba-tiba hatinya mengatakan, udahlah sholat aja duluan. Tiba-tiba dengan bercanda dan mengatakan, udah titip salam aja buat Allah. Lama-kelamaan hatinya sudah menolak daripada sholat. Lama-kelamaan dia tidak menganggap sholat itu wajib. Maka pada saat itu bisa keluar daripada Islam. Tidak mewajibkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Atau mungkin ada orang semakin awalnya waktu SD, SMP, SMA taat. Masuk kuliah, belajar filsafat, belajar daripada ketuhanan, belajar daripada filosof misalnya. Lalu dia mencari-cari Tuhan itu ada atau tidak ada ya. Wah, semakin belajar semakin meragukan Tuhan. Subhanallah, maka berhati-hatilah kita. Justru semakin bertambah ilmu, semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, silakan Habib Muhammad Syahab. Baik, juga dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi jelaskan pagi dia beriman, malam dia keluar daripada ajaran Islam. Malam dia beriman, kemudian pagi dia keluar daripada ajaran Islam. Inilah orang-orang yang tidak mau belajar dan tidak mengerti mana yang menetapkan keimanannya, mana yang tidak, bahkan mana yang menjauhkan dia daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang jauh daripada ilmu tauhid. Maka dikatakan oleh Ibn Ruslan di dalam kitab Zubat itu dikatakan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Bahkan di dalam kitab Ibn Ruslan, kitab Zubat yang biasa anak-anak Masya Allah di pesantren itu baca. Makanya pertama kali orang-orang itu dituntut apa? Dia mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan man arafallah fa'ata'ah. Makanya kalau orang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan taat. Tapi kalau dia tidak kenal kepada Allah, jauh daripada sholat. Tadi Ustaz Syam katakan, kenapa? Jadi harus kenal. Kenal dulu dengan siapa Tuhan. Kaget saya. Jadi harus kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'ata'ahu, maka dia akan taat kepada Allah. Ketika orang taat kepada Allah, jauh daripada kekufuran. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustadz Maulana mohon izin mungkin boleh kesimpulan dari tema kita hari ini. Kesimpulan tema kita hari ini. Emang syahadat bisa batal juga? Jawabannya bisa. Bisa. Kalau orang berpaling dari tali agama Allah. Tidak mau ikut aturan Allah. Tidak mau mengikuti aturannya. Tidak melaksanakan kewajiban. Bisa merusak syahadat. Makanya ayo. Taatlah pada aturan, belajarlah banyak tentang agama, kenalilah agama kita. Lalu apa? Supaya bisa kuat syahadat. Hati-hati ketika kita membuat pondasi, karena syahadat itu adalah pondasi, maka butuh apa? Batu gunung, butuh semen, butuh semuanya. Inilah kerikil dan sebagainya. Inilah bagian daripada pondasi-pondasi itu. Baik. Terima kasih guru-guruku. Terima kasih juga kepada jamaah yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga jamaah yang sudah menonton. Masya Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih. Alhamdulillah, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah.